ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang hari ini Allah taala kembali pertemukan kita di majelis ini, di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah taala. Ketika kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan berkumpulnya manusia, berkumpulnya kita di salah satu masjid, Nabi SAW menyebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, mereka di situ membaca, mengkaji firman-firman Allah taala. Kita belajar, mempelajari agama, mempelajari tafsirnya. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian saling mengajarkan di antara mereka. Setelah mereka mengilmui, mempelajari, kemudian saling mengajarkannya, maka setidaknya 4 hal yang akan didapatkan bagi siapa saja yang melakukan kajian, melakukan majelis di masjid semacam ini, yaitu 4 hal as-sakinah. Yang pertama adalah mendapatkan ketenangan. Kemudian yang kedua adalah dilingkupi dengan rahmat. Yang ketiga adalah dinaungi para malaikat, dan yang terakhir adalah disanjung-sanjung namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluknya. Alhamdulillah, kita sudah dimudahkan langkah kita untuk mendatangi majelis ini. Semoga Allah taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah, terus berusaha mengikatkan hati kita untuk menghadiri majelis ilmu ini. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Usulul Tsalatsah. Sebenarnya bukan kitab ya, karena ukurannya sangat kecil. Kutaib dalam bahasa Arab namanya, buku kecil atau risalah, artikel kalau dalam bahasa kita. Sebelum kita masuk ke pertemuan yang kedua ini, kebetulan saya sedang membawa ada beberapa buku kecil. Ini sebagai door prize. Ya, awal-awal kita ingin murojaah, ingin mengulang materi kita yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Mohon maaf ya kalau ini nanti agak ada interaksi. Ada mic enggak di situ? Ada Ustaz, ya? Ada 2 di sini. Alhamdulillah, baik. Ya, nanti yang bisa menjawab nanti kita berikan hadiah buku kecil. Sebelum kita masuk, nanti yang bisa minta tolong bantuan salah satu atau MC untuk bisa menunjuk siapa yang berhak untuk menjawabnya. Pertanyaan pertama, 3 hal apa yang wajib kita pelajari dan itu menjadi pertanyaan di dalam kubur kita? Silakan angkat tangan yang bisa menjawab. Iya, sudah Ustaz, dapat. Ya, sudah. Silakan untuk menjawab 3 hal itu apa? 3 hal yang ada 3 pertanyaan yang wajib dijawab. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, ma dinuka, betul, apakah agamamu? Man nabiyuka, siapakah nabimu? Apa yang terakhir? Siapakah nabimu? Bahasa Arabnya apa? Man nabiyuka. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Man nabiyuka ya. Nabiyuka. Kalau ma nabiyuka apa artinya?
apakah nabimu? Iya, jadi alhamdulillah sudah betul. Man. Jadi kalau ma yang dua depan adalah pertama adalah man robbuka, man. Ya. Siapa? Man itu siapa, kalau ma itu apa? Yang kedua adalah ma dinuka. Apa agamamu? Dan yang terakhir adalah wa man nabiyuka, dan siapakah nabimu? Barakallahu fiik, ahsanti. Ya, masih ada pertanyaan lagi untuk mengulang pelajaran yang lalu. Di pertemuan yang lalu kita sempat menyinggung tentang menuntut ilmu. Di sana ada ilmu umum dan ada ilmu diniyah. Ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu keduniaan gitu ya. Itu ilmu umum, dan ada yang terkait dengan agama. Bagaimana hukum mempelajari ilmu dunia? Yang bisa menyampaikan silahkan tunjuk jari. Tadi ibu-ibu siapa? Ayo tunjuk jari. Apa hukum mempelajari ilmu dunia? Sudah nyala. Bismillah. Cek. Iya. Ya, silahkan. Menjadi mubah, bisa mubah, bisa menjadi fardu. Menjadi fardu ketika tidak ada orang yang mempelajarinya. Suaranya agak kencang sedikit, agak keras. Hukumnya mubah di Yang awal, pertama. kemudian bisa menjadi fardu kifayah apabila di kalangan muslimin tidak ada yang mempelajarinya. Iya, pertama hukumnya fardu kifayah atau mubah dulu? Iya. Mubah. Berarti hukumnya cuma dua, ada mubah sama fardu kifayah. Ada yang haram apabila menimbulkan keburukan atau tidak diperlukan. Iya, contohnya apa? Yang haram, Iya, yang haram. belajar ilmu sihir, Ya, belajar ilmu sihir, ilmu perdukunan, judi. Kalau yang fardu kifayah apa? misalnya belajar pengobatan untuk umahat, menolong persalinan. Ketika di tempat tersebut tidak ada dokter wanita. Iya, baik, barakallahu fi ahsanti. Iya. Barakallahu fiik, ya, dua dulu ya, kita murojaah dua hal itu dulu. Jadi terakhir kemarin kita berhenti pada pembahasan tentang menuntut ilmu. Di sana ada menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, dan menuntut ilmu umum. Kalau menuntut ilmu syar'i, kita semua sudah mengetahui hukumnya apa? Hukumnya apa menuntut ilmu syar'i? Fardu ain, fardu kifayah, mubah apa? Fardu ain. Semua wajib belajar usul fikih gitu. Iya, hukum agama syariat pun kita juga ada fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ya. Fardu ain itu yang terkait dengan kehidupan setiap diri kita. Terkait dengan ibadah kita kepada Allah Ta'ala, muamalah harian kita, itu menjadi wajib. Atau kita berjumpa bersinggungan dengan sesuatu yang kita geluti. Kita bekerja jualan online. Ibu-ibu banyak mungkin yang jualan online di rumah. Maka yang menjadi kewajiban adalah belajar ilmu fikih tentang perniagaan online. Bagaimana hukumnya? Adapun yang fardu kifayah itu adalah sesuatu yang terkait dengan ilmu-ilmu agama. Tentunya ilmu itu semuanya bermanfaat. Dan yang mempelajarinya adalah sebagian kaum, sebagian saja.
Seperti orang belajar bahasa Arab, belajar usul fikih, mustalah hadis, belajar tentang ilmu tajwid, bukan membaca Al-Quran dengan tajwid ya, tapi hukum-hukum tajwid itu fardu kifayah. Baik, kita selesai pada pembahasan itu dan hari ini kita akan masuk kepada sesi yang kedua. Di sesi yang pertama kemarin kita sempat menyinggung bahasan yang kedua ini tentang surat Al-Asr, tapi kita terlalu singkat, maka hari ini kita akan membahas secara khusus, lebih mendalam. Judul kita adalah tenggelam dalam kerugian. Nanti di tengah-tengah, mohon maaf kadang-kadang saya nanya ya, kita kuis lagi. Dan mungkin sesekali kita minta bantuan untuk bisa membaca. Kalau bukunya sudah pegang masing-masing? Sudah, ya. Sebelum kita baca atau masuk ke dalam bukunya, mari kita coba berikan pengantar terlebih dahulu. Baik ibu-ibu, di slide terlihat sesuatu? Belum? Di proyektor nggak kelihatan ya? Iya betul. Iya, ada tulisan enggak di depan situ? Oh iya betul, ya itu. Iya, tapi kebaca ya? Iya, nanti kalau kecil pakai kaca pembesar sendiri. Iya, di saya besar sekali. Iya. Pernah nggak kita mungkin naik kapal atau sebagian ummahat yang naik kapal? Ada yang pernah naik kapal? Pernah, alhamdulillah. Naik kapal itu enak apa menakutkan? Biasa saja, kayak naik angkot, kayak naik motor. Biasa aja, enggak. Ada yang sampai muntah-muntah kok. Ya. Ada yang menikmati, ya, ada yang muntah-muntah. Saya sendiri 2 kali perjalanan naik kapal, maksudnya dalam satu waktu, berangkatnya merasa mual karena lamanya naik kapal, pulangnya merasa nyaman karena tiduran. Ya, ternyata sama-sama naik kapal, ada rasa enak, ada rasa tidaknya. Ya, bagi yang pernah naik kapal mungkin merasakan bagaimana suasana kita naik kapal ya. Ketika naik kapal sering kita mungkin, apalagi kalau pas dapat jadwal naik kapalnya itu sore, indah sekali ya suasananya. Kita bisa lihat matahari tenggelam di tengah laut. Tuh gambarnya indah banget ya, seneng gitu. Kadang kita ke dak yang bagian atas, kita bisa melihat hamparan laut yang luas. Bahkan ketika mungkin kita mendekati tempat tujuan kita, mungkin naik kapal ke arah Lombok misalkan, itu terlihat di depan kita, hadapan kita Gunung Rinjani, ini kalau ke Lombok ya. Gunung yang begitu indah, di atas lautan kita bisa melihat, Masya Allah pemandangan begitu indah sekali. Namun bagaimana jadinya seandainya kapal itu tenggelam? Seperti gambar tersebut. Suasana yang begitu indah tadi, ketika kita merasakan nikmatnya mungkin naik kapal, akan berubah secara tiba-tiba drastis rasa ketakutan. Keindahan matahari tenggelam mungkin akan berbuah tangisan dan kesedihan, teriakan. Anak saya mana? Suami saya kemana? Istri saya kemana? Dalam kondisi semacam ini ada orang yang kita lihat di depan mata kita mungkin tenggelam, ada yang dia mungkin masih selamat bisa berpegangan dengan kapal. Ternyata suasana yang begitu indah di atas kapal tadi bisa berujung atau bisa memiliki sisi lain, yaitu sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tidak kita harapkan. Begitu juga dengan dunia ini. Kita melihat betapa indahnya punya rumah
di tepi danau, di bawah gunung. Rasanya damai begitu, tenang, enak, seolah-olah dunia itu surga begitu, nikmat. Kita mungkin sudah untuk mengusahakan tempat menjadikan rumah kita yang saat ini kita tinggali pun dengan apa yang kita miliki saat ini bisa jadi itu membutuhkan perjuangan. Untuk membuat rumah kita butuh nabung lama, kita mungkin membangunnya bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, bahkan bertahun-tahun. Dengan cara membangunnya sedikit demi sedikit, susah payah. Butuh perjuangan, butuh usaha. Kadang-kadang kita sebagai orang tua harus rela untuk menahan keinginan kita berbelanja, keinginan ibu-ibu untuk makan-makan, memberikan sajian yang enak untuk anak dan suaminya, dengan niatan ingin membangun rumah idaman. Ketika sudah jadi, ketika kita sudah memiliki rumah, betapa bahagianya, betapa senangnya kehidupan kita. Namun tiba-tiba susah payah, jerih payah yang tadi sudah kita upayakan, kita menabung lama, kemudian kita bangun dengan perjuangan, kadang berpuasa bahkan, ternyata usaha kita hancur. Ada gempa, rumahnya di tepi pantai misalkan seperti tadi, kena tsunami waliyadzubillah. Kita tinggal di sebuah daerah di dekat gunung misalkan, terkena dampak dari gunung meletus, atau sebab-sebab lain yang menjadikan usaha jerih payah kita itu ternyata hancur, yang akhirnya membuat kondisi kita berat, hidup menjadi berat. Kita tidak punya rumah, bisa jadi harus tinggal di tempat-tempat yang seadanya, di pengungsian mungkin. Bahkan kita melihat sebagian saudara-saudara kita, mereka memang tidak punya rumah. Memang mereka hidup-hidup di jalan. Sebagian saudara-saudari kita, keluarga mereka yang ada di Palestina, mungkin gambarannya seperti apa yang kita lihat saat ini. Penuh dengan tangisan, tidak ada suami yang mendampingi, hanya pakaian mungkin dengan tas apa yang kita bisa bawa, hidup-hidup dengan kondisi berat dan susah. Seolah jerih payah yang kemudian berbuah keindahan tadi, kita punya rumah idaman, punya keluarga yang nyaman dan seterusnya, kita sudah susah payah kemudian hilang begitu saja. Merasakan hidup yang sangat berat. Namun ternyata sadarilah akhwat fillah, ternyata bukan hanya mereka, bukan hanya mereka yang sudah bersusah payah menabung, membangun rumah idaman kemudian rusak, sehingga mereka mengatakan rugi, sehingga mereka mendapatkan kondisi hidup yang berat. Bahkan semua orang pun bisa mengalami kerugian. Bukan hanya semua orang, termasuk orang yang mungkin hidupnya nyaman pun ternyata bisa jadi mereka dalam kondisi kerugian sesuai dengan surat Al-Asr yang ada di hadapan kita ini. Coba minta tolong ada yang membacakan surat Al-Asr. Pakai hafalan loh ya. Jangan lihat tulisan di depannya. Yang hafal silahkan coba. Nanti kita berikan door prize. Siapa ibu-ibu? Yang hafal surat Al-Asr. Jangan lihat tulisan tapi ya. Ana aja ya Ustadz. Siapa tahu keliru surat Oh Atim. iya, oke. Dibaca biasa saja enggak apa-apa. Enggak harus dengan suara yang biasa, baca biasa saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Santi barakallahu fiik. Syukran jazakallahu khairan ya. Ini apa namanya? Ada door prize.
Baik, terima kasih sudah membantu membacakan. Ya, itu tadi adalah bacaan surat Al-Asr. Saya khawatir ada yang ketukar dengan surat wa tawassaw bil marhamah ya. Ya alhamdulillah berarti masih hafal surat Al-Asr. Ya. Ya, surat Al-Asr ini yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini memberikan gambaran kepada kita dari surat ini ternyata bukan hanya gambaran awal tadi yang menggambarkan tentang kerugian seseorang. Orang yang sudah bersusah payah mungkin dengan keindahan dunianya, ternyata di sana ada orang-orang yang tenggelam dalam kerugian. Bayangkan ketika kita tadi naik kapal, ya, kemudian wal iyadu billah, cuman bayangkan saja ya. Atau kita berenang suatu saat, ada yang pernah berenang, mungkin di sini ada tempat kolam renang khusus untuk akhwat. Bayangkan ketika orang tenggelam, apa yang dirasakan itu? Dia tidak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Kalau bisa berenang namanya bukan tenggelam. Kalau dia masih bisa berenang berarti belum dikatakan tenggelam. Tapi ketika seorang itu sudah tidak mampu lagi berenang, dia tidak bisa apa-apa, dia mau ke kanan tidak bisa, ke kiri nggak bisa, pengennya juga ke atas tapi tidak mampu. Bagaimana rasanya orang dalam kondisi tenggelam? Tentunya dia akan kesulitan. Dia mengatakan, usai sudah kehidupan ini, usai sudah masa hidupnya di dunia. Namanya orang tenggelam, itu dia sudah tidak bisa lagi untuk melakukan apapun. Maka di dalam Quran surat Al-Asr tadi, itu sebenarnya menggambarkan bagaimana seorang itu tenggelam dalam kerugian. Bukan hanya rugi, bukan hanya seperti tadi yang dibayangkan, ada orang yang hidupnya berat, susah, kehilangan rumah dari jerih payahnya, dia harus susah payah lagi, menabung lagi untuk membangun rumah impiannya. Itu ada ujungnya. Itu dia sadari, dia tahu bahwasanya saya dalam kondisi susah, saya dalam kondisi sedang bangkrut, sedang rugi. Ada orang mungkin yang usaha, di antara ibu-ibu mungkin pernah membuka usaha jualan mungkin warung nasi, atau jualan di depan rumah, jualan makanan matang atau snack. Melihat yang lain sepertinya kok laris begitu ya jualannya. Ternyata kita sudah berusaha untuk kulaan, untuk jualan. Ternyata hasil dari jualan itu tidak menutup untuk kulaan berikutnya, untuk mengembalikan modal saja enggak. Rugi. Kita berusaha untuk mencari pemasukan dari situ, ternyata malah semakin hari tidak ada yang beli. Kita rugi. Rugi dalam kondisi semacam itu, kita masih ada potensi untuk mendapatkan keuntungan yang lain. Jalan yang lain itu masih ada. Enggak cocok jualan makanan matang, ya sudah, kita jualan baju muslimah. Latihan jahit, mulai dari pakaian anak-anak yang modalnya sedikit lah. Pakaian anak kan kain yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Karena keterbatasan modal, ya sudah kita beli kain dari kain-kain bekas. Kain-kain yang sudah tidak digunakan dari konveksi. Kita beli dari dia dengan harga murah, kita olah kain tersebut menjadi sebuah busana muslimah anak-anak. Kan pakaian anak-anak kan potongan kainnya tidak terlalu besar. Itu masih ada potensi kita untuk bisa mendapatkan keuntungan dari jalan yang lain. Istilahnya mengalihkan ya satu usaha kepada usaha yang lain. Namun demikian di dalam Quran surat Al-Asr tadi, kita kembali. Sekarang kuisnya atau pertanyaannya adalah menerjemahkan surat Al-Asr tanpa melihat. Ya, menerjemahkan surat Al-Asr tanpa melihat buku. Nah, yang bisa silahkan tunjuk jari. Ya, ada ibu-ibu? Ini Mbak Nisa. Yuk. Iya, sudah ada? Ya, silahkan.
Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan saling menasehati, bantu-membantu dalam kebaikan dan kesabaran. Barakallahu fik, Masya Allah, ahsanti barakallahu fik. Ya, ini ada door prize. Baik, terima kasih. Masya Allah ya, sudah pada bisa bahasa Arab ternyata Ummahat sini. Wow, ini berarti pelajarannya cepat ini harusan materinya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini pembahasan adalah surat Al-Asr. Dengan menyebut nama Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu terjemahan dari Bismillah itu ya. Wal asr, demi masa, demi waktu. Ada yang mengatakan demi waktu asar, waktu sholat asar atau waktu sore hari. Sebagian ulama mengatakan asbabun nuzul dari surat ini adalah kegabutan masyarakat jahiliyah saat itu. Karena gabut di waktu sore habis asar, mungkin kalau di negeri kita zaman kita ya mak-mak pada keluar rumah, wah ini sudah selesai kerjaan rumah, nyuci sudah, ngomong anak sudah, anak-anak sudah, jamnya main lah begitu ya. Kira-kira apa yang dilakukan mak-mak ini? Ngapain? Habis asar? Nongkrong, ngobrol, ya, ngerumpi sama tetangga-tetangganya. Habis asar, waktunya enak tuh, ya. Kerjaan rumah semua sudah selesai, nyuci, bersih-bersih semua sudah beres. Anak-anak juga sudah istilahnya bukan waktunya untuk dampingi belajar mungkin jam segitu ya. Nah, ini sama. Di saat itu masyarakat jahiliyah juga begitu. Gabut, ya waktunya untuk ya gabut buat nongkrong-nongkrong, buat ngobrol-ngobrol. Nah, ketika ngobrol-ngobrol ini, sebagaimana mohon maaf ya, kalau sudah ada mak-mak ngumpul, kira-kira apa yang dibicarakan? Apa? Ya kalau pas ngumpul di belanjan sih ngomongnya belanjan, bener ya ngomong belanjan? Kadang ngomongnya belanjan tapi nyampe tetangganya juga ikut diobrolin, no? Ya. Ngobrolinya harga makanan, nyampainya ke rumah tetangga yang habis beli apalah, habis beli apa ngomongin pekerjaan suaminya tetangga lah, dan macam-macam. Semua nyambung-nyambung, namanya gabut-gabut, bingung nyari aktivitas, akhirnya ngobrolnya ngalur ngidul. Nah, habis asar ini atau di waktu sore, karena pembicaraan ini adalah pembicaraan yang ngalor ngidul, pembicaraan yang gabut, yang enggak jelas, maka yang terjadi mungkin ngerumpi, gunjing orang, menggibah, akhirnya mengumpat, akhirnya saling menghujat, ya. Bisa saja terjadi. Akhirnya dengan obrolan-obrolan yang enggak jelas semacam ini, hubungan dengan tetangga jadi rusak, jadi enggak baik. Benar enggak? Kalau mama ngumpul, kadang-kadang itu enggak pernah keluar, itu enggak pernah ngumpul sama tetangga gitu. Enggak kenal sama kita, enggak pernah kelihatan. Di rumah kena. Giliran yang di luar juga sama. Itu yang di dalam rumah ya, ngomentarin yang ada di rumah, itu tiap hari kok kerjaannya cuma main, kayak enggak punya kerjaan aja. Semua berkomentar. Nah, intinya tidak ada yang selamat dari pembicaraan. Sehingga ketika orang semakin banyak ngobrol yang enggak jelas, enggak ada tujuan yang dituju, yang terjadi adalah umpat-umpatan, mungkin terjadi perselisihan. Ya, kalau anak-anak muda, anak remaja nongkrong, pulang sekolah itu kan habis asar tuh ya, sudah pulang sekolah, yang terjadi trek-trekan mungkin, bisa jadi perkelahian,
Ya hal-hal negatif. Bisa jadi mungkin game online atau enggak pacaran. Anak-anak muda mungkin terjadi demikian. Anak-anak kita waliyadzubillah. Sehingga masyarakat jahiliyah saat itu yang dilakukan apa? Melihat kegabutan atau ba'da asar ini kok isinya orang-orang yang enggak jelas. Banyak orang melakukan hal-hal yang tidak baik. Sehingga apa? Yang dicela adalah waktunya. Menganggap waktu asar itu adalah waktu yang tidak baik. Yang disalahkan waktunya. Habis asar itu. Jadi yang disalahkan waktu habis asarnya atau sore harinya. Ini nih waktu bahaya nih. Ya, memang benar bahaya. Tetapi seorang muslim itu tidak boleh mencela waktu. La tasubbud dahar fa innallaha huwa ad-dahar. Janganlah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, janganlah kalian itu mencela waktu. Jangan sampai kita itu mencela masa. Hujan. Tadi malam hujan enggak sini? Enggak hujan sini? Oh ya, di Semarang sana tadi malam sampai banjir-banjir. Ya, tadi malam hujannya sangat deras. Kebetulan saya pas di Semarang. Membayangkan ini kalau kita di Tengaran atau di Salatiga hujan semacam ini, Masya Allah gitu ya. Tanah-tanah yang tandus, yang butuh disirami tanamannya kena hujan. Ada yang mengatakan kalau hujan, ya mungkin tadi malam sebagian juga mengatakan, sebagian orang begitu. Karena tempatnya adalah tempatnya orang berjualan, tempatnya orang bisnis sore hari ke malam, mereka akhirnya pada tutup. Ketika orang tidak punya agama mendapatkan hujan yang semacam itu, hujan yang kita saja mungkin mengharapkannya, orang mungkin mengatakan, para pedagang-pedagang di luaran itu, ya hujan, ngapain sih musim-musim kemarau kayak gini kok hujan? Mencela waktu. Ini bukan adab seorang muslim yang baik. Ya, bikin rezeki seret aja. Nah, ini mengumpat waktu. Tidak boleh. Seorang muslim jangan pernah sekali-kali kita mengumpat atau menyalahkan waktu. Yang salah itu bukan waktunya, sebagaimana tadi habis asar tadi, ya. Orang-orang gibah, orang-orang kemudian anak-anak muda pada berbuat keburukan, gabut tadi itu bukan waktunya yang salah. Apalagi di dalam hadis tadi, fa innallaha wad-dahar. Sesungguhnya Allah SWT itu adalah pemilik waktu itu. Yang menciptakan, yang mengatur waktu itu adalah Allah SWT. Maka orang yang mencela waktu itu sama halnya dia mencela Allah SWT. Termasuk juga ibu-ibu ya, enggak boleh kita body shaming. Body shaming apa? Ada enggak tuh body shaming? Bully fisik orang, enggak boleh ya. Lihat teman samping duduknya sekarang agak gemuk begitu ya. Jangan kemudian mencelanya. Ngelihat teman depannya itu kulitnya hitam. Jangan kita mencela orang yang kulitnya hitam. Ngelihat ada yang hidungnya agak pesek, kemudian mencela, wah nggak cocok tuh kalau dijadikan mantu, hidungnya pesek, gimana nanti keturunan anak-anak kita? Wah khawatir nanti jangan-jangan jadi ikutan pesek, ya. Semua itu adalah ciptaan Allah SWT. Jangan pernah kita merendahkan apa yang Allah Ta'ala ciptakan, menghina, karena hakikatnya kita menghina Allah Subhanahu wa taala. Body shaming itu enggak boleh ya. Membuli fisik ciptaan Allah Ta'ala itu enggak boleh. Mungkin kalau emak-emak ya, kalau seringnya di rumah enggak ketemu yang gini-gini. Coba kalau ngumpul-ngumpul itu, apalagi dalam tanda kutip ummahat sosialita. Wah ini nih ngeri. Ya, ummahat sosialita walaupun sudah ngaji,
Walaupun jilbabnya lebar, tapi kalau sudah ngomongin fisik, ngomongin penampilan, ini kena itu. Tetangganya kena itu. Apalagi kalau sudah ngomongin rumah tangga orang lain, rumah tangganya ustadz, gitu ya. Ada ustadz habis poligami, jangan. Ya, terus ya begitulah, habislah ustadznya. Ya. Terus ngomong, ustadznya padahal mukanya aja cuma kayak gitu. Ada yang dalam tanda kutip ngomong ustadznya kemaruk katanya. Ya. Padahal mukanya juga nggak ganteng-ganteng amat. Afwan ya ustadz, izin unfollow. Wah. Ini adalah adab-adab yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang muslim. Jadi mencela waktu itu adalah bagian dari mencela, termasuk dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh. Termasuk juga mencela ciptaan Allah taala tidak boleh. Maka Al-Asr, Allah taala menyinggung di dalam Quran surat Al-Asr ini tentang waktu. Betapa pentingnya waktu, betapa berharganya waktu sampai Allah menjadikan sumpahnya itu dengan waktu. Menunjukkan bahwasannya waktu itu sangat berharga. Sehingga Allah Ta'ala jadikan hal itu sebagai sumpah. Betapa besarnya kedudukan waktu. Silakan dicari di dalam Al-Quran. Setiap kali Allah Ta'ala menyebutkan sumpah, sumpah-sumpah atau sesuatu yang menjadikan sumpah itu adalah sesuatu yang besar nilainya. Tidak mungkin itu menjadi sebuah jaminan atau menjadi bahan sumpah kecuali nilainya besar. Saya mau minjem duit nih. Berapa? 15 juta. Apa jaminannya? Jaminannya sertifikat tanah. Tanahnya harganya berapa? Tanahnya harganya 100 juta. Itu bernilai. Bisa dijadikan jaminan. Kalau orang minjem 15 juta, jaminannya apa? Jaminannya HP saya, harganya berapa? 800 ribu. Nggak bisa buat jaminan. Ya. Maka sesuatu yang dijadikan sumpah itu seperti jaminan. Itu sesuatu yang nilainya besar. Orang tidak akan mau menerima sumpah seseorang kecuali itu adalah sesuatu yang bernilai besar. Dan bagi seorang muslim tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sumpah-sumpah yang diucapkan dengan atas nama kehormatan, atas nama pekerjaan, ya, sumpah dengan hartanya dan seterusnya itu tidak boleh, ya. Sumpah hanya boleh dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti ungkapan demi Allah atau wallahi, tallahi, billahi dan seterusnya, ya. Itu adalah sumpah yang harus dilakukan hamba. Adapun bagi Allah Subhanahu wa taala mengucapkan sumpah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala ketika mengambil sesuatu untuk sumpah itu pasti sesuatu itu besar. Wal asr, demi masa, waktu. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan terkait dengan waktu, demi masa. Kata Nabi, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Hanya dua hal ini yang Nabi sebutkan yang menunjukkan banyak orang terlalaikan. Padahal nikmat dua ini adalah nikmat yang sangat berharga, nilainya besar. Ada yang bisa melanjutkan hadis saya tadi? Tapi enggak pakai doorpress ini. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Apa lanjutannya? Ada yang tahu dua hal yang disebutkan itu? Dalam bahasa Arab. Ada dua nikmat yang banyakkan manusia tertipu. Enggak sadar. Enggak ingat sama dua nikmat ini.
Kalau ada, dia nggak merasakan itu ada. Sehingga banyak yang tertipu. Katsirun minan nas, banyakkan manusia tidak menyadarinya. Apa itu? Bahasa Arabnya apa dulu? Bahasa Arab dulu, jangan bahasa Indonesianya dulu. Apa? Asihah wal firaq. Wal farok, ya. As-sihhatu wal farok. Nah, kalau firok cerai namanya itu. Ya, wah itu kata-kata yang mengerikan itu. Jadi nikmat, dua buah nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia itu adalah as-sihhatu wal farok, yaitu nikmat sehat dan waktu luang dan kesempatan waktu. Ya. Waktu itu sering dilalaikan manusia. Kita nggak kerasa ketika kita mungkin punya waktu kosong sehingga kita mungkin banyak gunakan untuk ngobrol, untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Pada saatnya ternyata kita kehabisan waktu dan kita berharap seandainya waktu itu bisa hadir di depan kita, bahkan mungkin kita gantikan, sampai pun mungkin kita akan rela mengeluarkan banyak uang untuk membeli waktu itu. Misalkan kita terlambat ngejar tiket, entah itu bus, kereta, atau pesawat. Terlambat kok 2 menit gitu, rasanya nyesek gitu ya. Kita sudah lari-lari sampai ngejar-ngejar, sampai mungkin kita turun dari bis pengen ke stasiun, ngegrabnya juga nggak sedikit, qadarullah ada macet. Nyampe stasiun telah 2 menit kereta sudah berangkat. Rasanya nyesek sekali begitu. Ya. Sehingga saat itu kita berharap kalau seandainya enggak boleh ya orang mengucapkan lau atau seandainya untuk sesuatu yang sudah berlalu. Harusnya mengucapkan apa? Qadarullah wa masya'a fa'ala. Allah Ta'ala sudah mentakdirkan, ya sudah kondisinya semacam ini. Nah, itulah 2 buah nikmat yang manusia sering mengalami kerugian dan manusia tidak menyadarinya, maksudnya tidak menganggap itu adalah sebagai sebuah nikmat yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu ini sebagai sumpah. Demi masa, demi waktu yang begitu berharga. Apa yang akan disebutkan setelah sumpah itu adalah sesuatu yang besar. Sesuatu yang penting. Kalau tidak, Allah Ta'ala tidak akan menyebutkan sumpah. Sama kalau kita, itu ibu-ibu yang pedagang di sawah itu, di sawah, jualan di pasar, ya, jualan di pasar. Kadang-kadang perlu mengungkapkan sesuatu untuk membuat orang itu percaya. Kadang pakai sumpah lah, kadang pakai, niki wau dereng enten sing numbasi, demi Allah niki dereng anu. Sumpah Mas. Niki kula tawarke kalih rencang, ditawar sak yuta mboten kula sukane, sumpah. Berarti sesuatu setelahnya itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Kalau enggak dia tidak akan sumpahkan. Maka ayat yang datang setelah Al-Asr ini adalah sesuatu yang besar, adalah sesuatu yang bernilai. Apa sesuatu yang besar yang bernilai itu? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia. Al-insan itu bukan sekedar manusia. Inilah yang menggambarkan kata tenggelam. Nah, sehingga tadi kita berikan judul tenggelam dalam kerugian, itu adalah potongan dari kata al-insan lafi khusr. Al-insan, manusia di sini ini ada huruf alif lamnya, itu menunjukkan seluruh manusia tanpa terkecuali. Semua manusia. Jadi bukan hanya orang-orang yang tadi dia dalam kondisi sudah susah payah menabung, rumahnya rusak. Sudah susah payah dia memperjuangkan atau mengusahakan bisnisnya, kemudian dia bangkrut, gagal. Bukan. Tapi semua manusia bisa jadi, bukan orang yang suka nabung, bukan orang yang sedang jualan. Tetapi semua manusia kita semua yang ada di masjid ini, dia termasuk al-insan. Seluruhnya.
Semua manusia itu dalam kondisi lafi khusrin, benar-benar dalam kondisi kerugian. Betul-betul menjadi orang yang rugi. Semuanya rugi. Nah, di sini ini ibaratnya adalah orang yang tenggelam tadi. Bukan hanya sekedar dia orang jatuh ya di darat, yang dia kesandung terluka kakinya, dia masih bisa berdiri, dia masih bisa melakukan hal yang lain. Tetapi al-insan lafi khusr itu seperti seorang yang tenggelam. Orang yang tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dari segala sisi, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dia tidak mampu untuk ngapa-ngapain. Dia adalah orang yang rugi dari semua sisinya. Dalam tanda kutip, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Mentok. Itu hakikat dari al-insan lafi khusr. Orang yang tenggelam itu tidak ada kemungkinan dia untuk bisa ke atas, nyamping ke, apalagi ke bawah namanya tenggelam memang ya. Jadi hakikatnya kita semua, termasuk saya yang ada di sini, itu masuk di dalam ayat ini. Semua kita dalam kondisi rugi. Semua kita dalam kondisi rugi. Namun Allah Ta'ala maha sayang. Allah punya sifat ar-rahmah, ar-rahim. Ternyata ada orang-orang yang dia bisa selamat dari ketenggelaman tadi. Dia bisa mendapatkan pertolongan. Dia bisa meraih sesuatu yang mencegah dia dari tenggelam tadi. Maka orang-orang yang ingin nanti mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Taala dengan melakukan ayat yang akan disebutkan ini tadi, dia seolah orang yang tenggelam, dia mendapatkan pegangan untuk keluar dari ketenggelamannya. Maka kalau tadi disebutkan di muka di awal orang-orang jahiliyah dia mencela waktu karena waktu itu tidak bermanfaat, ya. Maka hakikatnya orang yang tidak bisa manfaatkan waktu itu adalah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang betul-betul dalam kerugian dan dia kerugiannya itu tidak bisa lepas. Karena memang waktu tidak bisa kembali. Orang tidak akan bisa menarik kembali waktu tersebut. Apa yang dikecualikan di dalam ayat ini, dan ini adalah sebagai pengantar dari kitab Al-Usulul Thalathah, yaitu yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala mengecualikan keempat hal yang akan kita sebutkan atau pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Apa di situ yang dimaksud dengan iman? Orang tidak mungkin punya iman itu adalah at-tasdik, ya, pembenaran. Orang membenarkan, ya, meyakini. Ada wujudnya juga, orang melakukan, orang beriman itu mewujudkan dari pembenaran itu ada konsekuensinya. Maka tidak mungkin orang bisa meyakini sesuatu, oh ini warnanya putih, benar putih warnanya, kecuali dia melihat betul itu warnanya putih. Namanya iman begitu, ya. Enggak, ini halus. Kita tidak bisa mengatakan halus kecuali kita sudah memegangnya. Setelah melihat memang bentuknya halus, kita pegang ternyata halus betul. Maka yang namanya iman di sini adalah ilmu. Ya. Kecuali orang-orang yang dia mengilmui, punya ilmunya. Yang kemarin kita sudah bahas tentang ilmu ini, ada ilmu utamanya adalah ilmu tentang syariat, ilmu tentang agama. Yang dikecualikan adalah orang-orang yang belajar, orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang mengisi hidupnya dengan ilmu. Itu adalah orang-orang yang dikecualikan dari kerugian. Kenapa demikian? Kenapa orang yang punya ilmu kok tidak rugi? Kenapa orang yang belajar dia tidak masuk dalam orang yang tenggelam dalam kerugian tadi? Karena orang yang berilmu dia bisa tahu memanfaatkan waktu. Dia tidak akan ketika habis asar seperti tadi, emak-emak tadi, tidak akan gabut kemudian kalau saya nimbrung di situ, saya akan banyak ghibah. Kecuali kalau memang kita ada manfaatnya. Jadi
mak-mak ya, ibu-ibu, mohon maaf, bukan berarti ngumpul dengan tetangga, ngobrol bareng itu sesuatu yang keliru, salah, tidak. Ya, itu sesuatu yang mubah-mubah saja. Bahkan bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Maka alhamdulillah ngobrolnya kita di sini, ngumpulnya kita di masjid ini adalah bagian daripada ngobrol yang bermanfaat. Ya, tadi kan kita ada ngobrol, bukan hanya saya yang menyampaikan materi, tetapi semua bisa ikut terlibat. Ya. Jadi ilmu tadi akan mengentaskan orang dari kebodohan. Dengan ilmu dia akan tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak, mana yang hak, mana yang batil. Sehingga ketika berbicara dia akan berpikir, apakah pembicaraan saya ini nanti bernilai positif atau tidak? Itulah yang namanya ilmu. Kita tidak berpanjang lebar di ilmu terkait dengan keutamaan ilmu dan seterusnya. Ya, kemudian yang kedua adalah wa'amilus sholihat, dan mengamalkan kebaikan atau beramal soleh. Tidak cukup hanya orang itu kemudian memiliki ilmu, dia tertuntut untuk beramal, untuk mengamalkannya. Namun demikian, iman atau ilmu itu didahulukan daripada amal. Di sini disebutkan amanu dulu sebelum wa'amilu ya. Karena memang ilmu itu harus dimiliki, didahulukan sebelum orang itu beramal. Makanya Imam Bukhari di materi Ushul Tsalatsah itu disebutkan babul ilmi qablal qauli wal amal. Sebelum menyebutkan surat Al-Asr itu kan, itu disebutkan, Imam Bukhari menyebutkan bab tentang ilmu itu harus ada, harus didahulukan qablal qaul, sebelum dia berucap ataupun beramal. Maka mak-mak, ibu-ibu, ketika kita WA, ngechat seseorang, ketika kita ngumpul dengan teman-teman, ketika kita ngobrol, maka gunakanlah ilmu ketika kita akan ngobrol. Sebelum ngomong, sebelum kita melakukan sesuatu, gunakanlah ilmu. Apakah ilmu atau ucapan yang saya sampaikan ini bernilai baik atau tidak? Kalau tidak, apalagi bernilai ghibah, ada berita ustadz, itu ya mungkin viral, sedang mungkin poligami, terus kita sudah berkomentar buruk duluan dengan ustadznya. Padahal belum tentu yang terjadi. Dan ngapain juga kita kemudian ngobrolin buruk gitu ya. Karena ini biasanya yang sensitif mak-mak ya. Sampai yang kemudian, wah saya nggak mau ngaji lagi sama ustadz tersebut. Saya nggak lagi, yang kemarin saya rajin dengerin kajiannya sekarang nggak mau. Nah ini orang yang mencari ilmunya tendensius. Emang ya, mohon maaf ya. Emang kalau ustadznya nikah lagi berpengaruh dengan ilmu kita gitu kan. Maksudnya terus, kita kan juga mungkin sudah punya suami gitu ya. Kita juga mungkin kalaupun masih bujang juga belum tentu juga akan menikah dengan ustadz tersebut. Enggak ngaruh sebenarnya ustadz mau nikah mau enggak. Mohon maaf karena ini menjadi bahan obrolan di mak-mak, mempengaruhi menuntut ilmunya. Sudah tidak usah sibuk dengan hal yang semacam itu, jangan sibukkan dengan hal-hal yang negatif. Fokuslah ketika kita belajar adalah bagaimana mengambil ilmu dengan cara yang ikhlas. Kemudian ilmu tadi harus diiringi dengan amal, dan amal itu tidaklah benar kecuali dilandasi dengan ilmu. Jangan sampai menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, kalau orang-orang Yahudi di dalam surat Al-Fatihah itu disebut sebagai ad-dhalin, orang-orang Yahudi yaitu orang-orang yang tersesat. Kenapa? Mereka berilmu tetapi tidak mengamalkannya. Punya ilmu tapi tidak beramal. Atau sebaliknya orang-orang Nasrani yaitu orang-orang yang semangat beramal, beribadah tetapi mungkin tanpa dilandasi dengan ilmu. Al-Makdub ya. Menjadi seorang muslim itu adalah orang yang sempurna, orang yang berusaha mewujudkan diri, melakukan seluruh aktivitasnya dilandasi dengan ilmu atau ilmiah dan amaliyah. Ilmiah dan amaliyah. Apa yang dilakukan adalah berdasarkan dalil, berdasarkan ketentuan Al-Quran,
petunjuk Nabi, para ulama, dan juga diamalkan, amaliyah. Tidak hanya sekedar ngaji, saya ngajinya mah udah panjang, udah lama. Saya duduk di majelis atau kenal ngaji di Boyolali ini mungkin sudah 20 tahun yang lalu. Itu aja anak-anak muda sekarang. Jangan sampai kita merendahkan. Ini adalah fitnahnya, ujiannya orang-orang yang sudah ngaji lama. Kadang-kadang, bahasanya apa sih? Usul tsalatsa. Wah, saya udah ngaji 20 tahun yang lalu itu. Maaf, saya nggak ikut aja kajiannya. Meremehkan ilmu. Hati-hati, orang-orang fitnahnya yang sudah ngaji lama itu biasanya meremehkan ilmu atau ya malas berangkat kajian karena merasa sudah bisa, merasa sudah berilmu. Padahal ketika seorang itu ngaji, dia akan mendapatkan faedah yang banyak, pertemanan, ya teman-teman yang solehah, yang soleh, yang baik, ya lingkungan, semangat, motivasi. Karena ketika kita ngaji, tidak hanya kita mendengarkan apa yang disampaikan ustadz, tetapi kita melihat bagaimana teman kita. Oh, dia kok semangat belajar, dia kok semangat mencatat. Oh, dia anaknya membawa anak, ternyata anaknya Masya Allah adabnya bagus. Nah, jadi dalam kajian, termasuk di dalam ayat ini, kenapa Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini sigohnya jamak? Amanu, jamak, banyak orang. Wa amilu, banyak orang. Maka memang karena kita butuh yang namanya amal jama'i, butuh kebersamaan dengan orang lain. Ngaji, kalau kita sendiri, mungkin kita semangat beberapa waktu saja. Tapi untuk jangka panjang bisa jadi kita akan lambat laun, kita merasa bosan, malas. Tapi dengan teman yang banyak, kita akan jadi semangat. Semangat dengan melihat temannya, berbuat ketaatan. Maka kalau kita hidup di kampung, di masyarakat, jangan rela ngaji sendirian. Ajak tetangganya, ajak temannya untuk ikut ngaji, untuk ikut beramal kebaikan bareng-bareng, untuk membentuk sebuah lingkungan yang anak-anak kita biar bagus satu masyarakat. Teman-temannya kita lihat, wah saya enggak rela mengeluarkan anak saya main. Kenapa? Lingkungannya temannya buruk, karena belum pada paham agama mungkin. Sukanya mungkin nyanyi-nyanyi, sukanya mungkin mengejek, membuli, kata-kata kotor, mungkin sukanya nge-game dan seterusnya. Jangan cukup hanya berhenti pada di situ, karena memang butuh kita yang namanya amal muta'addi, amal yang berefek kepada orang lain. Ya, kita ajak orang lain untuk membentuk masyarakat. Ngumpul di PKK, bagaimana kita bermanfaat di PKK itu, di kumpulan ibu-ibu, agar bermanfaat untuk ibu-ibu yang lain yang masih awam, yang masih belum belajar, yang baru awal belajar, ya. Kita harus pandai bagaimana ternyata itu membutuhkan kebersamaan. Kebersamaan dalam kebaikan. Wa amilus sholihat, dan beramal yang soleh. Jadi dua kelompok yang tercela, yang beramal tanpa ilmu atau berilmu tanpa amal, ini adalah kedua-duanya dicela. Sehingga kita katakan sebelumnya, Al-Quran hujjatun laka wa alaika, bahwasanya seorang yang punya ilmu, termasuk orang yang hafal Quran, pinter, sudah ngaji lama, itu bisa jadi bumerang, menjadi penolongmu, menjadikanmu kokoh, atau sebaliknya au alaika, bahkan bisa menjatuhkanmu. Ilmu yang kita miliki ini bisa menjadi pemberat di akhirat kelak. Kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidaklah bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Atau dalam riwayat yang lain 5 perkara. 5 hal sampai ditanya 5 perkara. Salah satu di antaranya adalah an ilmihi madza amila bih. Tentang ilmunya, apa yang sudah ia amalkan dari ilmu tersebut. Jadi tidak cukup dia hanya sekedar ngaji, tahu tapi tidak diamalkan. Sekarang kita pintar atau tahu tentang fadilah, keutamaan menuntut ilmu. Tapi kalau orang nggak pernah belajar, nggak pernah menuntut ilmu, walaupun sudah ngaji lama, hafal bahkan tentang keutamaan atau fadilah menuntut ilmu, tapi nggak pernah ngaji, maka dia akan termakan dengan hujah ilmunya dia sendiri. Ya.
Ya, itu adalah yang kedua, yaitu amal soleh. Kemudian watawasau bil haq, yaitu saling menasihati dalam kebenaran, yaitu berdakwah atau ad-da'watu ilaihi. Mendakwahkan sesuatu itu menjadi bernilai besar dan menjadi penguat bagi kita orang-orang yang ngaji, karena tidak mungkin kita bisa hidup sendirian, memegangi sendirian, ini butuh teman. Maka penting di sana kita untuk berdakwah, mengajak yang lain dalam kebaikan. Kalau punya komunitas ibu-ibu, jangan sampai hanya komunitasnya komunitas masak-masak doang, komunitas grup-grup yang hanya sekedar ngobrol ngalung ngidur nggak jelas, tapi ada sisi dakwah di sana. Syukur-syukur misalkan bisa menjelaskan gimana sih kita mau ngumpulin donasi yuk. Bagaimana, apa donasi yang bisa kita gunakan? Saya punya jilbab-jilbab yang tidak terpakai. Dari jilbab yang tidak terpakai ini kita kumpulin, misalkan di jamaah pengajian sini misalkan ya. Pakaian pantas pakai, busana muslimah. Tujuannya apa? Untuk berdakwah. Dari busana muslimah ini khusus untuk busana muslimah. Jadi jilbab, ya jubah, misalkan kaos kaki, terus apa lagi? Ya deker misalkan. Kita kumpulkan yang memang kita niatkan dari situ untuk berdakwah. Berdakwah kan tidak mesti harus duduk di majelis seperti ini. Dari pakaian muslimah itu kita akan sasar atau kita akan usaha bantu teman-teman yang masih awal ngaji, dia mungkin belum punya busana muslimah yang lebar, dia mungkin masih keterbatasan ekonomi. Jangan dipojokkan, jangan kalau kajian gini ada datang yang jilbabnya mohon maaf masih agak mini, kemudian tidak kita deketin, tidak kita ajak ngobrol gitu ya. Harusnya kita deketin, kita ajak ngobrol, apalagi mungkin kita tahu dia keterbatasan kondisi. Nah, dengan mengumpulkan ada bank busana muslimah lah bahasanya begitu ya. Bank busana muslimah, ada busana-busana muslimah yang kita kumpulkan di tempat tertentu, kita bisa gunakan untuk teman-teman yang awal ngaji, baru datang, kita kasihkan kepada beliau. Kalau memang orangnya tidak mampu, kalau agak mampu ya mungkin kita berikan pakaian yang bagus, misalkan pantas, mungkin masih baru dan seterusnya. Untuk menarik hatinya, untuk menjadikannya nyaman. Masya Allah ya, ternyata teman-teman kajian di Borneo Flasher di sana orangnya peduli, orangnya perhatian, kita nggak dicuekin ketika datang. Kalau cuekin, sekali datang kajian, besok nggak mau datang lagi. Ya, jangan sampai. Ya, itu adalah tawassul bil haq atau berdakwah. Kemudian yang terakhir adalah watawasau bis sabar, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Ini adalah sebuah sunnatullah, bahwasanya orang yang berdakwah, orang yang menuntut ilmu, orang yang mengamalkan kebaikan itu pasti dia akan memerlukan kesabaran. Yakinlah bahwasanya tidak ada yang mulus-mulus saja. Setan pasti akan menggoda, akan mengganggu dalam setiap aktivitas kita. Sampai pun dalam ngaji kita, tahap pertama mencari ilmu. Kita datang ke sini saja mungkin, ini baru 2 kali mungkin saya mengisi, menyampaikan materi. Pasti sudah ada rasa-rasa di dalam hati itu mungkin godaan. Wah, ustadznya bikin ngantuk nih. Ya, bahasnya kitabnya akidah lagi. Ya. Mending bahas yang umum-umum, mungkin bahas yang lebih nyantai gitu. Ini saya sedikit sudah bikin agak santai biar nggak terlalu ngantuk ya. Ini pun mungkin sudah ngantuk ini. Ya. Ini sudah ngantuk. Ya. Ternyata menuntut ilmu saja sudah butuh kesabaran, belum ke selanjutnya. Ya. Belum lagi nanti kalau kita banyak kesibukan, lama-lama ada kejenuhan, tingkat kebosanan, maka setiap amal dari berilmu, mengamalkan, ternyata semua itu membutuhkan kesabaran. Apalagi berdakwah, maka tingkatannya akan semakin tinggi. Cobaannya, godaannya membutuhkan kesabaran itu semakin besar. Maka hendaklah kita berusaha bagaimana sabar di dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan, dan sabar di dalam berdakwah. Sebagai akhir dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini, itu adalah 4 hal, ya, 4 hal yang menjadi bekal di dalam kehidupan kita sampai Imam Syafi'i mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah,
lakafathum. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat yang menjadi dasar pijakan, ya, yang menjadi sumber kewajiban seorang hamba, kecuali hanya satu surat ini saja, lakafathum, niscaya itu sudah cukup untuk menjadikan dasar bagi kita, bekal bagi kita untuk mengarungi kehidupan di dunia. Maka pentingnya 4 hal ini selalu ada dalam diri kita. Jadilah orang satu yang selalu menuntut ilmu, selalu mengembangkan ilmu. Yang kedua, orang yang selalu mengiringi ilmunya dengan amal. Jadi ilmu yang kita dapatkan, yang kita pelajari di majelis taklim, amalkan. Tertuntut untuk bagi kita selalu mengamalkannya. Bukan hanya berhenti di situ, tetapi juga dia berusaha untuk mendakwahkannya, mengajak kepada yang lain, tidak berhenti hanya di majelis ini, ajak yang lain. Dan kita akan berjumpa dengan kesabaran untuk saling mewasiatkan di dalam kesabaran. Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan ketika orang itu sudah terjun dalam dunia dakwah, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Perintahkanlah dalam kebaikan, ajaklah orang untuk berbuat baik, wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah dengan apa yang akan menimpamu. Dengan apa yang menimpamu, pasti kita akan tertimpa sesuatu ketika kita mengamalkan semua itu. Maka bersabarlah. Inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh sang penulis, bahwasanya surat Al-Asr ini melandasi kehidupan seorang sebagai pengantar kitab Al-Usulu Ats-Tsalatsah. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, sedikit hanya terkait dengan surat Al-Asr saja. Mungkin kalau ada pertanyaan atau diskusi, kalau enggak ada saya mau bertanya ini nanti. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Karena waktunya sudah jam 10. Iya Ibu, ada yang mau ditanyakan? Afwan Ustadz, nanti waktunya sampai jam 10.15. Oh begitu. Iya. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Tidak ada? Berarti siap diberi pertanyaan. Iya, kalau tidak ada saya akan bertanya. Iya. Ada yang mau bertanya dulu apa saya yang mau bertanya? Pilih mana Ibu-Ibu? Tidak ada Ustadz? Enggak ada ya? Baik. Saya akan bertanya, kebetulan saya masih menyimpan door prize. Saya masih ada door prize satu lagi ya. Satu lagi saja. Iya. Pertanyaannya, apa ini pertanyaannya? Saya ingin mendengar saja dari ibu-ibu atau salah satu dari ibu tentang faedah dari surat Al-Asr. Setelah belajar kita pertemuan ini, apa yang diambil faedahnya dari surat Al-Asr? Silakan. Monggo, ibu-ibu, mbak-mbak, bisa disusun dengan kata-kata sendiri, tidak harus ngeplek dengan Ustadz. Monggo. Mari. Ya, mari Bu. Bismillah, mencoba ya Ustaz. Iya, monggo. Dalam surat Al-Asr ini kita disuruh untuk saling menasihati, saling bersabar, menuntut ilmu, dan kita harus mengamalkan ilmu yang harus kita dapat, memanfaatkan waktu yang ada. Ada lagi Bu? Masya Allah, saling menasihati tadi sudah ya, saling menasihati, betul. Saling bersabar dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya, kemudian memanfaatkan waktu yang ada. Apalagi ya Ustaz?
Sampun lah. Oke, bagus. Ibu, terima kasih Ibu sudah bisa menyampaikan faedahnya. Ini ada apa? Buku. Tapi mohon maaf kalau ini bukunya untuk anak-anak semua Ibu. Iya. Mungkin nanti untuk cucu atau untuk anaknya kalau masih punya anak. Ya, setidaknya ini yang bisa kita lalui pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mungkin tidak banyak yang bisa kita pelajari, tetapi kami berharap sedikit ini bisa masuk untuk diamalkan daripada ilmu yang banyak tetapi kemudian hilang semua. Satu surat, yaitu surat Al-Asr, yang itu menjadi surat diungkapkan oleh Imam Syafi'i sebagai surat yang cukup untuk mewakili Al-Quran terkait dengan kewajiban seorang hamba di dunia, yaitu berilmu, mengamalkan ilmunya, mendakwahkannya dan bersabar di dalam ilmu, amal maupun dakwahnya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya tentang tauhid, ya. Ya, silakan monggo. Bismillah. Ini mungkin ada keterkaitannya dengan memanfaatkan waktu. Yeah. Dalam bulan ini adalah bulan Agustus yang mana orang-orang ini banyak melakukan perlombaan gitu ya Ustadz. Yeah. Di antaranya di RT-RT seperti di tempat kami. Kami ini juga merasa dilema sekali. Di tempat saya itu kan ada kegiatan semacam PKK dan lain sebagainya lah tentang ibu-ibu di kegiatan di kampung kami. Misalnya dalam 17-an ini diadakan suatu lomba-lomba. Kalaupun itu merupakan lomba yang bermanfaat seperti memasak atau yang lainnya, itu kita mungkin masih diperbolehkan untuk ikut ya Ustadz. Okay. Tapi dalam hal ini ibu-ibu memanfaatkan lomba, dia berusaha tidak mengambil iuran dengan adanya tidak mengambil iuran ini diadakan lomba seperti KOR gitu loh Ustaz. Nah ini KOR seperti paduan suara. Oh paduan, iya paduan suara. Paduan suara. Ini akan diadakan di malam tirakatan istilahnya seperti itu. Nah, karena di kampung kami ini kan tidak semuanya mengaji ya Ustadz ya gitu. Okay. Ada yang bisa dikatakan yang mengaji itu jumlahnya sangat kecil sekali. Okay. Terus gimana kita mensikapi dengan adanya lomba KOR ini dilaksanakan di RT itu tiap dasawisma gitu. Padahal setiap dasawisma itu kan hanya 10 orang. Iya, kelihatan sekali gitu ya. Ini bagaimana Ustadz? Iya. Harus kita lakukan apa gitu loh Ustadz. Betul, baik. Barakallahu fikum Bu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dengarkan ini adalah menarik empati kita. Ternyata banyak di antara saudari-saudari kita atau tetangga kita, lingkungan kita, masyarakat kita memang butuh dengan yang namanya ilmu. Maka haruslah kita tergerak bagaimana melihat kondisi yang semacam ini, ya karena banyak masyarakat yang kurang tahu atau belum tahu tentang mana sih mungkin hal-hal yang bermanfaat atau mungkin yang kurang bermanfaat ya. Sehingga dengan hal itu kita semangat belajar, semangat mengajak orang lain untuk kebaikan. Nah, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama menyikapi hal yang demikian ini, maka yang pertama adalah hendaklah kita bersikap hikmah, bijak. Kadang-kadang bijak hikmah itu tidak mesti keluar dengan sebuah kata-kata. Bijak hikmah dakwah
itu bisa muncul dari sebuah sikap saja. Perilaku, sikap ya. Ketika kita menunjukkan komitmen diri kita dengan kebenaran dan kita memberikan sumbangsih kepada masyarakat dengan kebaikan yang nyata, itu bisa jadi jalan hidayah, jalan petunjuk kepada orang lain. Sebagai sebuah contoh untuk merubah sesuatu yang mungkin bagi kita merasa tidak nyaman, wah mohon maaf Ustaz nih, kalau lombanya nyanyi-nyanyi itu bukannya hukum nyanyi-nyanyi itu enggak boleh Ustaz ya, gitu ya. Yang pertama kaitannya dengan nyanyi-nyanyi asalnya itu adalah terkait dengan alat musik ya. Ya, kalau ada alat musiknya ya demikian. Namun seandainya mungkin desainnya berupa syair-syair yang tidak mengandung kemaksiatan, mungkin mengandung motivasi. Kalau yang melakukannya ibu-ibu berarti mungkin tidak sampai menjadikan fitnah orang lain, atau mungkin dilakukan di tempat yang tertutup khusus ibu-ibu saja, mungkin masih bisa ditoleransi hal tersebut. Namun seandainya sudah keluar daripada itu, maka sikap kita adalah menunjukkan bagaimana kita berkomitmen dengan kebenaran. Ya, berkomitmen dengan kebenaran ini tidak mesti ditunjukkan dengan argumentasi, karena semua membutuhkan pada tempatnya. Contoh untuk menolak sesuatu yang tidak kita setujui, tidak mesti kemudian kita langsung dalili, bahasanya begitu ya, dalili orang, mengingatkan orang dengan dalil, karena tidak semua orang itu nyaman dengan dalil. Cukup kita meminta maaf, mohon maaf untuk bisa, mohon maaf saya belum bisa kalau yang seperti ini gitu ya. Dengan menyampaikan permohonan maaf udurnya kepada Bu RT misalkan, atau ketua Dasawisma ya, saya belum bisa untuk ikut yang semacam ini. Nah, ketidakbisaan kita ini kemudian kita tutup dengan hal-hal yang lain. Karena tidak cukup bagi kita untuk kemudian menarik diri tanpa kita menambal di sisi yang lain. Kita sudah kurang nih di satu sisi. Ya, di hadapan masyarakat kita kurang dalam sisi ini. Maka di sisi yang lain kita harus menambalnya lebih dibandingkan orang lain. Contoh, ketika ada orang sakit, besukan, kita adalah orang yang pertama tergerak. Kita adalah orang yang paling semangat dalam menjalankan mengunjungi orang sakit. Mak-mak, ibu-ibu misalkan ya, jenguk, kita jangan malas. Kita harus datang yang pertama. Mungkin kita bisa menggerakkan umahat atau ibu-ibu semuanya itu untuk semangat menjenguk orang sakit. Kalau ada orang yang meninggal, kita adalah orang yang pertama untuk mengelolanya, ya. Jadi kita menutup kekurangan itu dengan amal kebaikan yang lain. Jadi strateginya begitu, Ibu. Kalau itu adalah sesuatu yang memang kita tidak memungkinkan untuk mengikutinya, kita memohon maaf dengan cara yang baik, tidak mesti harus dalil. Kalau seandainya perlu mengungkapkan alasan, disampaikan dengan cara yang halus dan lemah lembut, dan kita wajib menutupnya dengan sikap-sikap yang baik di peluang-peluang yang berbeda. Ya, di lomba ini yang bisa kita ikuti ini yang lain tidak, ya tidak mengapa, mungkin kalau misalkan mau mengikutinya selama tidak menyelisih syariat, ya. Wallahu taala a'lam. Begitu, Ibu. Ada yang mau bertanya yang lainnya? Apa Ustaz, sepertinya waktu sudah. Oke, terima kasih. Ya, demikian yang bisa kita lalui. Bersyukur pada Allah SWT, kita sampai di penghujung waktu. Mungkin ini saja, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seandainya ada apa yang mungkin saya sampaikan tadi kurang tepat, silahkan disampaikan. Barangkali ada ilmu yang di sana lebih baik, silahkan nanti dijabrikan kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.